Baik, kita akan lanjut ke farmakologi sistem endokrin. Ini 3 tujuan pembelajaran yang harus kita kuasai. Saya akan mulai dengan farmakologi untuk kelenjar tiroid. Nah, kita tahu bahwa endokrin ini banyak. Ya, kita mulai dari tiroid dulu. Obat-obat terkait dengan kelenjar tiroid adalah levotiroxin. Apa itu? Adalah obat yang menggantikan hormon tiroid. Ya. Jadi dengan diberikan levotiroxin itu maka akan ada tambahan hormon tiroid. Sedangkan obat berikutnya adalah PTU atau propil tiouracil dan metimazol. Ini sebaliknya, ini adalah obat-obat yang memberikan feedback sehingga mengurangi efek dari hormon tiroid. Efek samping adalah takikardi, osteoporosis, dan agranulositosis. Kalau misalnya seseorang pasien hipotiroid mengeluh jantung berdebar setelah minum levotiroxin, kira-kira kenapa dan apa yang harus dilakukan? Ini adalah pertanyaan dari tugas yang tentu sudah dikerjakan bersama ya. Setelah tiroid, kita ke bawah, kita akan melihat farmakologi pankreas dan terkait dengan pankreas tentu ada juga urusan dengan diabetes mellitus, penyakit gula. Obat-obat apa yang bisa diberikan terkait dengan farmakologi pankreas dan diabetes? Tentu yang terkenal sekali adalah insulin. Insulin ini dapat diberikan yang bentuknya cepat atau yang jangka panjang. Atau sebelum sampai insulin, ada juga obat-obat antidiabetik oral seperti metformin, sulfonylurea, SGLT2 inhibitor, dan sebagainya. Apa efek sampingnya? Itu kalau diberikan insulin atau obat-obat antidiabetik, bisa saja terjadi sebaliknya, yaitu penurunan gula darah, hipoglikemi, bisa ketoasidosis, dan gangguan saluran cerna. Ini ada soal pertanyaan. Pasien DM tipe 2 dengan HbA1c9 diresepkan metformin. Jadi 9 itu berarti sudah cukup lama. Apa yang harus dilakukan oleh seorang perawat kalau mendapatkan atau menemukan berhadapan dengan pasien dengan diabetes dan mendapatkan obat metformin? Edukasi apa yang dapat diberikan? Saya kira sudah dijawab bersama kelompok atau dikerjakan masing-masing. Dari pankreas kita bergeser sedikit ke ginjal yaitu kelenjar adrenal dan tentu terkait dengan kelenjar adrenal juga masalah steroid. Kenapa? Karena menghasilkan hormon steroid yaitu apa? Glukokortikoid atau kortisol yang akan meregulasi glukosa darah, mengatasi atau melawan stres, melawan inflamasi. Berikutnya adalah mineralokortikoid yaitu aldosteron. Ini akan meregulasi tekanan darah dan menyebabkan keseimbangan pada elektrolit, khususnya natrium dan kalium. Kemudian ada yang ketiga adalah kelompok androgen adrenal. Ini adalah prekursor untuk hormon-hormon seks. Lalu ada lapisan dalamnya itu ada katekolamin. Nah, tadi kita sudah pelajari di dalam apa namanya obat-obat sistem saraf pusat maupun perifer, ada epinefrin dan norepinefrin. Ini dihasilkan oleh medula atau bagian dalam dari adrenalin, dari kelenjar adrenal. Kita coba lihat steroid. Apa itu steroid? Ini asalnya dari kolesterol. Jadi kalau dibilang kolesterol nggak berguna, tentu berguna juga digunakan untuk bahan dasar dari steroid. Jadi kalau ada gangguan fungsi adrenal, misalnya sindrom Cushing atau penyakit Addison, maka akan mempengaruhi sistem tubuh dan memerlukan tindakan keperawatan yang spesifik. Dan banyak obat kalau kita lihat ternyata memiliki efek steroid. Contohnya prednison, dexamethasone dan sebagainya. Ini semua efeknya adalah efek steroid. Dan steroid itu pernah saya sampaikan dalam beberapa waktu yang lalu bahwa
efeknya itu memang seperti menekan inflamasi, akhirnya pasien merasa nyaman. Padahal kadang-kadang atau sebagian besar tidak, karena itu masalahnya. Yang perlu dipantau adalah tanda vital, kadar elektrolit, glukosa darah, dan respon terhadap steroid sendiri. Dan untuk pasien kita perlu edukasi agar dapat informasi yang jelas tentang tujuan terapi, efek samping, dan tentunya kepatuhan dalam proses pengobatan. Ada pertanyaan, mengapa pasien yang menggunakan steroid tidak boleh dihentikan secara tiba-tiba? Nah, ini terkait dengan efek yang kita sebut dengan rebound. Ya. Selanjutnya kita akan lihat farmakologi kelenjar hipofisis. Kita tahu hipofisis ada anterior dan posterior. Anterior itu menghasilkan growth hormone, thyroid stimulating hormone, adrenocorticotropin hormone, dan di belakang itu ada antidiuretik hormon maupun oksitosin. Apa obat-obat yang terkait? Contohnya desmopressin, ini untuk pasien diabetes insipidus. Diabetes insipidus adalah bukan diabetes mellitus ya. Diabetes insipidus adalah gangguan di mana urinnya lebih banyak dari yang harusnya. Dia banyak kencing. Kemudian ada bromokriptin. Ini untuk pasien yang hiperprolaktinemia, jadi yang pasien terlalu berlebihan. Efek sampingnya adalah retensi cairan dan hiponatremia. Ini ada tugas kelompok. Waktu itu sudah saya bagikan, pasien wanita 45 tahun dengan hipotiroidisme menggunakan levotiroxin saat kontrol gemetar, kira-kira apa sebabnya. Kemudian pasien diabetes menggunakan insulin mengalami hipoglikemi malam hari. Gimana caranya supaya nggak hipoglikemi? Ini juga perlu didiskusikan bersama-sama kelompok agar tahu efek obat dan bagaimana strateginya. Saya kira itu ya ingin saya sampaikan terkait dengan obat-obat atau farmakologi sistemik. Terima kasih atas perhatiannya.